Kami percaya bahwa di dalam Yesus ada mujizat. Karena Yesus sendiri adalah pencipta langit dan bumi, yang mencipta segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Adalah satu kemustahilan, tetapi terjadi oleh kuasa firman. Maka dalam kesempatan malam hari ini bersama kami ingin mendengarkan firman-Mu yang penuh kuasa itu ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami supaya kami menjadi pendengar yang baik, yang memperhatikannya dengan seksama dan melakukannya dalam hidup kami. Sehingga dalam setiap perbuatan kami boleh selalu berbuat baik, dan sekali kelak kami boleh menuai 30 kali ganda, 60 kali ganda, bahkan 100 kali ganda. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Orang Kemisan ini atau orang KTM adalah orang yang setia ya. Kenapa? Kalau yang lain-lain datangnya cuma hari Minggu, tapi ibu-ibu di sini, bapak juga memberi lebih waktunya dalam seminggu untuk Tuhan di dalam ibadah bersama. Dalam kitab Mazmur itu dikatakan bahwa ketika pemazmur itu mengalami kebaikan Tuhan, dia katakan, aku ingin menambah dan menambah pujianku kepadamu ya Tuhan. Artinya apa? Porsi yang kita berikan, hati kita, waktu kita, apapun itu akan terus bertambah karena kasih Tuhan pun juga bertambah-tambah untuk kita. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dalam kesempatan malam hari ini di dalam kitab Galatia. Ya, Galatia itu di Perjanjian Baru. Kitab Galatia pasalnya yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Galatia pasal 6 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Sudah ketemu? Galatia pasal 6 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Mari kita baca bersama dan saya undang untuk bisa berdiri lagi untuk menghormati sabda Tuhan. Galatia pasal 6 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10 kita baca serempak dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab siapa yang menabur dalam dagingnya, dia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik,
Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Bapak, Ibu-ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita mendengar ada orang, saya ini sudah berbuat baik loh, tapi kok hidupku seperti ini. Saya ini mencoba untuk melakukan kebaikan kepada saudara seiman saya, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahkan kepada saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, saya pun juga berbuat baik. Tetapi hidup saya kok seperti sial terus. Terlebih lagi mereka yang sudah merasakan kebaikan saya kok berbuat tidak baik kepada saya. Ibu-ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini menjadi satu pertanyaan dan menjadi satu perenungan bagi sementara orang. Namun di sisi lain ada orang yang terkena satu musibah sial. Orang mengatakan, oh, orang itu kena karma. Apa itu karma? Karma itu perbuatan yang dilakukannya di masa lampau menyebabkan sesuatu hal yang terjadi sekarang ini. Kalau dulu perbuatannya jelek, maka sekarang dia akan menuai kejelekan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam hal ini terkait hukum karma, iman kita tidak percaya akan hukum karma dalam kaitannya yaitu masalah reinkarnasi, ya. Kita percaya kepada inkarnasi, tetapi kita tidak percaya reinkarnasi yang diakibatkan oleh karma. Tetapi karma dalam arti umum, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap diri kita sendiri maupun kepada orang lain, itu juga membawa konsekuensi atau akibat yang tidak baik pula kepada kita. Sebagai satu contoh, misalkan anak-anak ya disuruh belajar ketika dia di sekolah, tidak mau, sulit, senengannya main HP terus setiap hari. Disuruh belajar supaya nanti di sekolah mereka lebih cerdas, lebih pandai, bahkan ketika harus ujian dia bisa unggul, mendapatkan nilai yang baik. Tapi anak-anak sulit, berarti anak-anak ini sedang menabur atau berbuat ketidakbaikan bagi dirinya, dan itu sekali kelak akan menuai ketidakbaikannya itu menjadi anak-anak yang tidak berprestasi. Itu satu contoh yang sederhana. Mungkin kita berpikir juga, bagaimana kalau saya berbuat baik, apakah nanti saya mendapatkan satu kebaikan? Bisa saja, saudara-saudara. Dan memang Tuhan mengatakan di dalam Alkitab ini melalui Rasul Paulus, mengatakan di dalam ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Artinya apa? Kita harus terus-menerus berbuat baik, dan itulah yang kita tabur dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana ketika ada orang mengeluh, saya sudah berbuat baik seperti yang saya katakan tadi, tapi kok saya tidak baik-baik saja, ekonomi saya tambah seret. Bahkan banyak orang yang mengguncengkan saya. Mana Yesus yang katanya penuh kuasa, yang sanggup memberkati, nyatanya usahamu bangkrut. Nyatanya rezekimu seret. Usahamu apa? Maju seret, mundur loh. Mundur lancar. Kalau mundur lancar berarti ya seret tambah seret. Seret 2 kali. Itu ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya itu pernah ya buruh ya. Tahu di sini buruh ya? Buruh itu ada organisasinya di Indonesia ini. Di PBB juga ada organisasinya. Buruh itu dalam istilah Jawa ya, itu awake lebur ora roh.
Karena apa? Soro tak legrek awake, moro-moro wis lebur awake gak eruh. Tanpa sadar. Saudara-saudara, saya pernah buruh icir dele. Icir tahu ya, nanam benih kedele ya. Kalau orang dari desa mungkin tahu icir dele, gejek dele, gejek itu gini atau tonjo ya. Saya pernah saudara-saudara cukup lama buruh itu ya. Karena terus terang keluarga saya tidak punya sawah. Sawahnya cuma rong bau kiwa karo bau tengen ya. Cuma itu ndak kena ditanduri, cuma bisa untuk dipakai untuk buruh, saudara-saudara ya. Lalu saudara-saudara, ketika ada seseorang yang mengeluh, ada seorang yang sepuh itu bilang kepada saya, "Le, awakmu ojo waleh-waleh gawe apik." Tahu ya ibu-ibu di sini artinya ya? Tahu ndak artinya? Kalau ndak tahu saya artikan. Ojo waleh-waleh gawe apik. Ya seperti tadi, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Ojo waleh-waleh gawe apik. Loh, lah kok terus ra iso waleh bagaimana, Mbah? Wong ndak ada hasilnya. Sekarang ya saya seperti ini, Mbah. Umpamakno nalika awakmu icir dele. Enek ta wong icir dele kuwi delene winihe atau benihnya itu jelek-jelek. Ada loh. Kira-kira ada enggak ibu-ibu, bapak, saudara? Orang yang menabur benih yang ditabur itu benih-benih jelek. Ada enggak? Enggak ada ya. Semua yang ditaburkan atau yang diicirkan itu adalah benih-benih yang sudah terpilih. Ya. Lalu beliau mengatakan, wong nandur winihe kuwi sing apik-apik. Kuwi lho urung mesti kabeh iso thukul, tapi tetep enek sing thukul. Saudara-saudara, dari situ ini adalah wahyu Tuhan. Wahyu Tuhan secara universal untuk semua orang, bahwa untuk melakukan sesuatu yang baik jangan jemu-jemu. Tuhan tidak pernah lupa, Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan pun juga tidak pernah salah pandang untuk memberikan berkat kepada mereka yang sungguh-sungguh menabur kebaikan di dalam Tuhan. Sehingga ketika di sini Rasul Paulus mengatakan jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Di sini Rasul Paulus ingin berbicara bahwa banyak orang yang masih mau hitung-hitungan dengan Tuhan, dengan kebaikan yang ia lakukan. Lalu bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Kalau kita berbuat baik, saudara-saudara, jangan kita berpikir untuk mendapatkan balasan itu. Biar Tuhan yang mengumpulkan kebaikan kita itu, dan itu biar diakumulasi, dihitung Tuhan, dikumpulkan oleh Tuhan saat mana Tuhan memiliki waktu yang tepat bagi kita untuk memberkati setiap usaha baik kita. Jadi pengharapan kita kembali kita letakkan kepada Tuhan yang berkuasa memberkati setiap kita dengan caranya yang ajaib itu. Lalu ayat 8, saudara-saudara, ini dikaitkan dengan dunia rohani atau realitas rohani. Sebab siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudara-saudara, menabur daging, menabur di dalam daging itu artinya kita mengumbar, merelakan tubuh kita, anggota-anggota tubuh kita untuk menuruti kemauan kecenderungan kita yang berdosa. Kalau itu terus dibiarkan,
akan membahayakan kita sendiri, saudara. Tetapi siapa yang menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Sebagai satu contoh, dulu ada seorang pemimpin KKR mujizat, dan saya lihat beliau cukup begitu luar biasa ketika harus memimpin KKR itu. Tetapi beliau ini, saudara-saudara, memiliki penyakit, yaitu darah tinggi, ya, diabetes dan darah tinggi. Dia sudah tahu bahwa dia menderita penyakit seperti itu. Lalu saudara-saudara, karena dia mengandalkan, dalam tanda petik, mengandalkan kuasa Yesus yang penuh mujizat. Memang Yesus penuh mujizat, amin. Yesus penuh mujizat, tetapi sekali lagi di sini jangan sesat. Allah tidak bisa dipermainkan atau gedolanan, tidak bisa. Lalu saudara-saudara, beliau ini setelah selesai KKR andok apa itu? Soto kambing, bu apa daerah Manuan situ. Kalau kambing itu gulai ya, Bu ya. Ya, saya dengar itu gulai kambing, ya. Dia makan gulai kambing. Dia sudah tahu loh kondisinya seperti itu, ya. Karena dia bermodalkan percaya kepada Yesus seperti itu. Salah enggak salah sebenarnya. Percaya kepada Yesus seperti itu enggak salah. Tetapi kalau dia itu sudah tahu seperti ini, sebaiknya jangan, ya, jangan. Lalu dia makan, sudah selesai KKR itu, gulai kambing nikmat sedap. Delalah aku radoyan, Pak, pedus. Setelah itu saudara-saudara merasakan kenikmatan daging. Itu kan masalah dagingan juga, karena nuruti karep, ya. Nikmatnya daging kambing. Setelah itu dia pulang ke rumah. Besoknya sudah tidak bisa bergerak. Bukan mati loh ya, tapi kena sentruk. Apa salah? Dia percaya Yesus sebagai Allah yang penuh kuasa, sanggup menolong. Tapi kenapa Bapak ini kok tidak ditolong? Kok dibiarkan? Padahal sudah dalam nama Yesus. Ini kesalahannya pada ini loh, mencobai Tuhan. Sebab dalam hukum alam, saudara-saudara, memang mujizat itu melampaui hukum alam. Tetapi bagaimanapun juga kita ini hidup di dalam alam semesta, dan kita harus tunduk kepada ketentuan itu. Sebagai satu contoh, kalau hujan deras, kalau dulu masih kanak-kanak ya, masih kanak-kanak walaupun koceh di kalen ya tetap tidak pilek. Tapi kalau sudah tua, kena hujan sedikit, ndase ngeluh, pilek. Itu sudah menjadi hukum alam. Kalau sudah gitu ya jauh dan-udanan. Itu loh saudara. Lah Bapak ini, dia sudah tahu gitu, yang seharusnya itu dijauhi sebagai tanda penguasaan diri, bagian dari buah roh itu. Tetapi tidak bisa dia membiarkan dirinya sehingga ia menuai dari dagingnya, yaitu penyakit susulan yang namanya apa tadi? Stroke. Sehingga itu menjadi pokok pangkal kematian dari beliau itu. Ini saudara-saudara. Tetapi di sini dikatakan juga, siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Orang ini tidak menabur di dalam roh. Buah roh itu salah satunya penguasaan diri. Ia tidak lakukan itu. Kalau dia melakukan itu, dia rohaninya akan semakin baik, semakin bertambah. Bahkan Roh Kudus akan melipat gandakan itu 30 kali lipat, 60 kali lipat, sampai 100 kali lipat. Maka di dalam ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Jadi ibu, bapak, saudara,
jangan menyerah, jangan kecewa, jangan putus asa apabila ibu-ibu, bapak, saudara saat ini terus-menerus hidup di dalam kebaikan. Terus-menerus mengusahakan menaburkan benih-benih dari buah roh itu kepada sesama kita, bahkan termasuk diri kita. Ya. Kita akan menuai kalau kita tidak menyerah. Tapi kalau kita berhenti karena kecewa, karena kita merasa terus sial, tidak ada untungnya terus berbuat baik, untuk apa? Seperti filosofi dari orang yang menanam itu tadi. Walaupun bibit itu baik, ditanam, ya tidak semuanya akan bertumbuh. Tetapi tetap ada yang akan bertumbuh, bahkan lebih banyak. Filosofinya sudah jelas, sudah melalui gambaran-gambaran seperti itu. Maka untuk itu ketika kita tahu betapapun yang kita alami sekarang yang membuat kita mungkin kurang teguh di dalam iman dan percaya kepada Tuhan, dalam kebaikan yang kita lakukan itu, mari saudara-saudara jangan kendor. Terus lakukan kebaikan dan kebaikan. Harapan kita hanya kepada Tuhan. Kalau saya pikir saya sendiri, saya juga banyak berbuat baik. Dan saya merasa bahwa belum ada sesuatu menurut ukuran saya yang saya dapat dari apa yang saya lakukan itu. Tetapi saya juga harus koreksi diri. Sejauh mana sebenarnya kebaikan yang saya lakukan itu? Apakah yang kulakukan itu sebenarnya kebaikan yang pamrih, yang ingin ada sesuatu yang diharapkan? Nah, kalau seperti ini saya akan kecewa, terus kecewa dan kecewa, serta kecewa dan berhenti sudah. Tidak mau menaburkan kebaikan itu. Ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman. Hidup ini adalah apa, Ibu? Hidup ini adalah, mari kita nyanyi bersama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berada lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Selama masih ada kesempatan. Artinya apa? Mumpung jek roso, mumpung jek enom, mumpung urung dipanggil Tuhan, ayo kita melayani Tuhan dengan cara menabur yang baik kepada sesama kita dan saudara kita. Saya itu kadang-kadang ngitung-ngitung, saudara. Ya, Marika yang bon dino ben Kemis ben Minggu kopi 2 gelas. Iki lek dihitung 4.000-an, saiki lek mulai aku ning kene tahun 2016 ya aku gak iso bayar, saudara. Tuhan yang membalas Marika. Tuhan yang membalas juga Bu Imam di sini yang masih Tuhan beri usia, yang sampai sunduk seperti ini masih tetap berusaha semampunya untuk berbuat baik di hadirat Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Selama masih ada kesempatan, mari kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai ayat terakhir, kitab Ibrani pasalnya yang ke-11. Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-6. Tolong salah seorang bisa membacanya. Ibrani 11 ayatnya yang ke-6.
tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab bagi siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Semuanya harus didasari iman. Jadi ketika ibu-ibu, bapak, saudara sini melakukan kebaikan, menaburkan kebaikan, berbuat baik dengan tidak jemu-jemu, dasari itu dengan iman. Iman itu apa? Nah, sekarang saya ingin tanya dulu. Iman itu apa? Siapa yang bisa memberikan jawab? Apa? Ibu? Percaya. Terus ada lagi mungkin siapa yang bisa memberi definisi atau arti? Apa? Iman? Ya, Bu? Oh ya, itu rumusan dari Ibrani. Ya. Ada lagi siapa? Percaya tanpa melihat itu juga sama rumusan Ibrani. Ya. Iman itu memang didefinisikan di dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat yang mendahului itu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Artinya bahwa walaupun mungkin saudara apa yang kita lakukan itu kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan itu walaupun mungkin tidak selalu mendatangkan yang baik bagi kita, namun pandangan kita, mata kita tidak melihat pada batas itu. Kita melihat di balik semuanya itu ada Allah. Yang di dalam ayat 3 dikatakan karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Maka dengan pengertian bahwa Allah penuh kuasa, sementara kita tidak melihat secara langsung, merasakan secara langsung bahwa Allah memberkati, membalas perbuatan baik kita, tapi tetap percaya. Karena iman itu menjadi dasar dan bukti sekaligus. Tapi di sisi lain, iman itu terminologinya dalam bahasa Ibrani, iman itu adalah percaya dan sekaligus setia. Ya. Jadi kalau iman itu percaya dan setia, itu menantang kita. Kita betah enggak untuk tetap berbuat baik walaupun kita masih belum merasakan buahnya. Maka di dalam ayat 6, iman yang mendasari semua perbuatan baik kita itu yang kita taburkan. Maka di sana dikatakan bahwa ketika kita melakukan itu dalam hadirat Allah, di hadapan Allah, ketika kita berpaling kepada Allah, di sana dikatakan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh menaburkan kebaikan. Allah akan memberkati, memberi upah kepada orang yang tidak jemu-jemu berbuat baik. Tuh loh, yakini itu saudara-saudara. Jadi Allah itu tidak merem untuk melihat kebaikan kita. Bahkan kejahatan kita pun Tuhan juga tidak merem. Apalagi kebaikan dari orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap kita, ibu saudara pada malam hari ini. Jangan jemu berbuat baik. Semoga Roh Kudus menolong kita membangkitkan buah roh itu di dalam diri kita untuk ditaburkan dalam jiwa kita dan juga kepada sesama kita, saudara seiman maupun kepada saudara yang tidak seiman. Amin. Mari kita berdiri bersama. Mas Nathan, kita akan nyanyikan bersama, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan hidup kepada kami, nafas, bahkan kekuatan kepada setiap kami masing-masing untuk dapat melakukan yang baik dengan tidak jemu-jemu ya Tuhan. Karena tiba waktunya kami percaya Tuhan akan memberi upah pahala bagi setiap kami masing-masing. Haleluya, haleluya. Hidup ini adalah kesempatan.
untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, Tuhan pakailah ibu-ibu yang pada malam hari ini dan juga Bapak Wawan yang juga hadir pada malam hari ini, dan kami semua untuk dimampukan menjadi berkat, menaburkan kebaikan dengan tidak jemu-jemu. Tak berdaya lagi hidup ini, sudah jadi berkat. Oh Tuhan, dengarlah doa kami. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi nanti kepada Ibu Eni kami akan berdoa untuk firman Tuhan. Silakan maju ke depan. Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, pada saat ini Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami. Engkau telah berikan nafas hidup kepada kami untuk belajar selalu mengasihi Engkau. Engkau selalu memberikan pengajaran yang begitu baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu menyertai kami di dalam kehidupan kami. Engkau selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu kepada kami. Walaupun kami tidak setia, tetapi Engkau selalu menyertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, firman-Mu begitu indah Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadikan rema di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Nya. Kami percaya Engkau akan menyertai di dalam kehidupannya. Kami percaya juga Engkau akan berkati dalam segala hal di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga percaya Engkau akan berkati kami semua yang hadir di dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami hanya bisa mengucap syukur dan terima kasih karena kebaikan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengampuni dosa kami. Dan Engkau sudah melayakkan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Tuhan, kalau mungkin sebentar lagi kami akan mengembalikan persembahan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, persembahan ini dapat dipakai untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ya, hari yang indah di tengah-tengah minggu ini. Sekali lagi kita mendapatkan jawaban ya, jawaban dari firman Tuhan. Hidup kita adalah satu kesempatan, jangan lewatkan. Oleh sebab itu mari kita tetap percaya, setia kepada Tuhan ya. Atas nama jemaat dan pengurus ibadah KTM, kami mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya Saudara Kristio Witoyo. Tuhan Yesus akan memberkati dalam setiap langkah dan pelayanan selanjutnya. Mari kita akan memberikan kolekte atau persembahan. Nanti petugas adalah Ibu Iskandar. Sambil memberikan persembahan kita pujikan bahwa Tuhan juga gunung batuku.
juga bahwa Tuhan juga